Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama doa pagi. Kita percaya Tuhan Roh Kudus yang memberikan kita urapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, masih ada seorang penolong
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, kami membesarkan namamu, kami menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami semua, baik yang ada di rumah dimanapun berada. Tuhan Roh Kudus yang menguasai umat-Mu dimanapun berada, yang saat ini ikut di dalam doa pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ini firman Tuhan berbunyi, tetaplah berdoa. Ya, saya ulang lagi, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Amen. Dan firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan firman-Nya sangat singkat, dikatakan tetaplah berdoa. Artinya kita semua harus tetap berdoa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus selalu tetap berdoa. Saya juga senang dengan statement Tuhan Yesus ya, di dalam Lukas 18 ayat 1. Itu juga dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu berdoa. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Artinya kita harus berdoa. Doa kita tidak cuma sekali-kali, tetapi jangan jemu-jemu berdoa atau tetaplah berdoa. Artinya apa? Kita terus menerus berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Dimanapun berada kita harus tetap berdoa. Nah sekarang doa itu apa? Doa adalah komunikasi dua arah ya, antara kita anak-anak Tuhan dengan Bapa di surga. Ada komunikasi, ada hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Bapa kita di surga. Nah ini yang namanya doa. Jadi komunikasinya tidak cuma satu arah, tetapi ada dua arah. Saling berhubungan, saling komunikasi antara kita dengan Bapa dalam surga. Nah ini yang namanya doa. Ada komunikasi. Nah seringkali di dalam hidup kita merasa, waduh, doa, kalau untuk berdoa lah nanti yang saya katakan apa, saya harus berdoa seperti apa. Kadang-kadang banyak umat Tuhan yang berkata, aku tidak bisa berdoa. Lah berdoa apa yang ada di dalam hati kita, itu kita keluarkan kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam hati kita, masalah-masalah kita. Mungkin kita saat ini punya kesulitan, punya masalah, kita ngomong sama Tuhan. Mungkin hari ini kita bersuka cita, kita ngomong sama Tuhan. Lah ini yang namanya komunikasi dua arah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama doa harus apa? Yang pertama doa harus di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena dikatakan di dalam surat Filipi 2 ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kalau kita berdoa harus apa? Harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang powerful. Jadi doa kita tidak di dalam nama yang lain, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan di dalam surat Filipi 2 ayat 10, nama Yesus Kristus itu semua segala yang ada di langit, semua yang ada di atas bumi, semua yang ada di bawah bumi, mereka semua bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang hebat Bapak Ibu Saudaraku. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Oleh sebab itu kalau kita berdoa harus diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, pada waktu Yohanes dan Petrus itu mau masuk bait Allah, mereka lewat pintu indah. Lah pada waktu petang itu di situ ada seorang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Pada waktu Yohanes dan Petrus ini lewat di pintu gerbang indah ini, orang yang lumpuh ini, yang setiap hari dia kerjanya minta-minta, dia berharap Petrus dan Yohanes ini memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi Petrus berkata bahwa emas dan perak aku tidak punya, yang aku berikan adalah demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Dan saat itu juga orang yang tidak bisa berjalan, dia langsung berjalan. Lah ini luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini ikut doa pagi, kalau kita berdoa harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, harus lahir, doa itu harus lahir dari iman. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius 21 ayat 22, ini dikatakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi dengan penuh kepercayaan, kalau kita berdoa harus dengan penuh kepercayaan, harus dengan penuh dengan iman. Dan di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata apa? Kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita berdoa jangan ragu-ragu. Tuhan, aku sekarang sedang sakit. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit saya sembuh. Nah, harus dengan iman. Pada waktu kita berdoa seperti itu, terus kita mikir, aduh bisa sembuh atau enggak ya? Jangan seperti itu. Tapi harus dengan dikatakan Tuhan berkata apa? Dengan penuh kepercayaan. Artinya apa? Dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan yang penuh. Dikatakan apa? Kamu akan menerimanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita yang saat ini mempunyai kesulitan apapun, masalah apapun, kita datang kepada Tuhan. Seperti pujian yang kita pujikan tadi, Yesus hanya sejauh doa. Tuhan Yesus tidak jauh di surga sana, enggak. Sejauh apa? Sejauh doa-doa kita. Doa-doa kita yang kita naikkan, Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, apapun penyakit kita, kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdoa dengan iman yang penuh percaya, penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya pasti kita akan menerima segala apa yang saat ini kita doakan, kita rindukan. Amin. Mari kita muji Tuhan bila kau rasa gelisah di hatimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada
Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia takkan jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia takkan jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah mengajar kami tentang doa. Kami harus tetap berdoa. Kami harus berdoa, tidak pernah jemu-jemu. Kami percaya kalau kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, doa itu Tuhan mendengar. Tuhan Yesus mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin saat ini mereka sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun mereka saat ini ada di rumah sakit. Tuhan Yesus, tolong Kau yang menjamah mereka satu persatu. Dan saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang diderita umat-Mu dalam nama Yesus kami patahkan kuasa. Kami cabut keluar dalam nama Yesus. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tuhan, umat-Mu, setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, buat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada di dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa Indonesia, memberkati negara kami, negara Indonesia. Walaupun saat ini mengalami berbagai masalah, tapi Tuhan Yesus mengasihi negara kami, mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan memberikan anugerah kesehatan. Tuhan juga yang memberikan roh hikmat. Tuhan memberikan roh kebijaksanaan yang dari Engkau. Dan hati yang takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan Presiden kami. Tuhan juga tolong Tuhan untuk Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, juga Wali Kota Semarang Bapak Henry. Tuhan, Engkau yang memberkati beliau Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, juga hati yang takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati warga Jawa Tengah, memberkati warga kota Semarang. Tuhan yang menolong mereka, juga
juga semua gereja-gerejamu di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami berdoa buat umat Tuhan yang saat ini mengikuti doa pagi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.